Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Amin. Yang saya hormati Hadratul Mukarramun, para panitia ulama dan juga pengurus Masjid Al-Jihad, dan yang saya hormati seluruh jamaah Masjid Al-Jihad. Barakallahu fikum di dunia wal akhirah. Alhamdulillah ta'alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kehadirat Allah Rabbul Alamin yang dengan nikmat-nikmat Allah maka sempurnalah amal-amal sholat kita. Salawat salam kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'in, serta kita seluruh umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah qadarullah taala pada pagi ini kita berada di tanggal 15 di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini pas tengah-tengah bulan Ramadan. Tadi disampaikan oleh pembaca Al-Mukarram bahwa mudah-mudahan dengan penuh harapannya kepada Allah, semoga amal ibadah kita yang telah, yang sedang, yang akan kita tunaikan senantiasa makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Masjid Al-Jihad dalam renovasi yang insyaallah sudah tinggal finishing ya. Mudah-mudahan segera selesai sehingga betul-betul bisa disyukuri ya. Disyukurinya masjid itu adalah dengan insyaallah jamaahnya semakin penuh, semakin makmur, sehingga masjid ini memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah bacakan Syubul Iman yang ke-32. Wa syubbatul salisatu wa salasun asyukru. Syubul Iman yang ke-32 adalah syukur. Kalau kata syukur ini sudah mampu banget jemaah yang dimuliakan Allah ini, karena hamba-hamba Allah di Masjid Al-Jadid, hamba Allah yang asyakirin, hamba-hamba Allah yang bersyukur. Bahkan mudah-mudahan kategorinya abdan syukur, hamba Allah yang bersyukur. Hadirin rahimahullah, sebelum pada kategori syukur itu sendiri, kita lihat dari awal kenapa manusia enggan bersyukur. Jamaah rahimahullah, kalau kita lihat kembali ke surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 16 dan selanjutnya, Allah berfirman, ketika iblis laknatullah alaih, dia senantiasa diusir dari surga dan dikutuk oleh Allah SWT, dia berkata dengan kalimat ya, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, fabima agwaitani la'aqudana lahum siratal mustaqim. Ya, dalam terjemah itu ada dua gambaran terjemah. Terjemah pertama adalah fabima agwaitani, maka karena engkau telah menyesatkan aku, gitu terjemah. Tapi ada terjemah lain dengan kalimat karena engkau telah menghukum aku sesat. La'aqudana lahum siratal mustaqim, sungguh aku akan duduk, akan halang-halangi manusia dari jalan yang lurus. Ini setelah iblis diusir itu, dia memproklamirkan diri untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-17, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim
Tapi kalau golongan manusia kan bertentangan. Ya seperti pernyataan-pernyataan bahwa umpama kita ambil contoh Tuhan kami apa bukan orang Arab gitu kan itu mendangkalkan akidah ya. Kemudian sholat 5 waktu itu tidak ada kewajiban, tidak ditemukan wajib dalam Al-Quran. Itu kan orang yang senantiasa bicara tanpa ilmu, dan orang seperti Anda bisa katakan kepada mendangkalkan keyakinan, ditanamkan keraguan akhir. Yang kedua, kalau ini tidak berhasil, maka mereka akan datang, syaitan akan datang wa min khalqihim dari belakang. Dengan cara mana dari belakang itu? Dengan cara ditanamkan cinta dunia, hubud dunia. Ya, kalau menurut Ibnu Sirin disebutkan bahwa beliau menyatakan bahwa hubud dunia adalah ra'su kulli khati'atin, adalah pokok pangkal sumber berbagai macam dosa dan kesalahan. Itu hubud dunia. Karena kalau orang sudah hubud dunia, itu akan berat untuk menuju akhirat. Karena yang menjadi orientasi hidup adalah dunia. Untuk ngaji itu berat. Kenapa? Karena hubud dunia. Contoh mungkin kita ambil contoh, insyaallah di sini tidak ada. Contoh jamaah Allah, ketika seseorang pulang kerja, pas mobilnya baru, kan namanya mobil baru kan, begitu kotor sedikit gimana kira-kira? Ini bersih lah, ya. Pas sampai umpama 5:30, langsung tidak pikir lelah, langsung cuci mobil umpamanya, karena besok harus berangkat. Karena kalau harus ke pencucian mobil juga umpama perlu waktu. Biasa gitu. Nah, begitu saat sedang proses tengah-tengahnya, kumandang azan terdengar. Kira-kira dihentikan mencuci mobilnya untuk ke masjid atau dilanjut? Gambaran orang yang hubung dunia, gak peduli walaupun sudah kalimat hayya 'alas shalah, bahkan muadzin sudah bilang qad qamatis shalah, lanjut Pak. Kenapa? Karena itu gambaran hubung dunia. Ini salah satu contoh solusi tidak. Hubung dunia begitu, memilihkan cinta dunia. Maka betul menurut Ibnu Sirin tadi bahwa hubud dunia itu adalah ra'su kulli khati'atin, pokok pangkal atau sumber berbagai macam kesalahan dan dosa. Nah, kalau ini tidak berhasil, apabila dia syaitan itu akan berhenti, dia akan datang wa'an aymanihi, dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan itu dengan cara bagaimana? Dalam tafsir disebutkan dihalang-halangi dari berbagai hal yang untuk mendekatkan kepada agama. Contohnya apa? Dihalang-halangi untuk hadir dalam majelis ilmu. Itu caranya Pak. Ya. Pokoknya ada pengajian itu bukan terpikir terbersit ingin ikut, tapi bagaimana supaya ada alasan untuk tidak ikut. Ini adalah wa'an aymanihi, dari sebelah kanan. Pokoknya ditanamkan, dijauhkan bagaimana dia supaya tidak lebih dekat dengan pemahaman tentang syariat. Berbagai cara dia akan dihalangi gitu Pak. Ya, itu mungkin yang dia pikirkan kebutuhan lah, hajat pada hari itu dan segala hal. Kemudian kalau ini tidak berhasil, tetap hadir dalam kajian. Ya, kalau umpama dan hal yang lainnya, maka dia akan datang wa'an syama ini dari sebelah kiri. Dengan cara bagaimana dari sebelah kiri? Dalam tafsir itu disebutkan adalah dengan dibangkitkannya syahwat, sehingga akan terkonsentrasi untuk memperbanyak berbuat maksiat. Ini cara itu sendiri. Jadi dia akan datang dari sebelah kiri dengan cara bagaimana? Dibangkitkan syahwat jabatan, ya. Insyaallah kan kalau jabatan ini berakhir, ini diperpanjang. Betul ya? Kenapa? Karena syahwat jabatan itu. Ketika mohon maaf ya Allah. Syahwat jabatan, syahwat kekayaan, sudah punya rumah 5, masih kurang kan? Padahal yang dipakai hanya 1 rumah, betul ya? Ya, contoh umpama ada seorang, bukan tidak boleh, silahkan Pak, punya rumah 10 silahkan, yang penting zakatnya ditunaikan. Ya, yang penting rumah itu tidak mubazir. Kalau rumah itu mubazir, tidak dimanfaatkan, berarti tidak bersyukur. Itu yang buruk. Silahkan punya kekayaan yang banyak, alhamdulillah. Bahkan mestinya kaum muslimin kaya raya. Masjid Al-Jihad ini akan senantiasa cepat makmur ketika para agniya ini mewakafkan rumah
akan buat umpama ini, maka hasil dari wakaf itu untuk operasional masjid kajian akan terus makmur, Pak. Karena wakaf tidak dibatasi 10 tahun, selamanya ila yaumil qiyamah. Kan makmurnya masjid-masjid zaman dahulu adalah dari mana biayanya? Dari hasil wakaf, wakaf yang produktif. Ini jauh dulu, maka silakan, alhamdulillah. Kalau ada saudara kita, kalau begitu saya dari hari ini saya akan memperbaiki hati saya, akan memperbaiki niat saya. Kemudian guru, kenapa yang saya beri hormat tapi itu adalah juga ini hanya trik saya supaya kamu sadar dari kekeliruan selama ini. Jemaah Allah, inilah pentingnya bahwa yang kita lakukan selama ini adalah bukan mengharap pujian siapapun, tapi semata-mata wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud kita semata-mata karena syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di masjid ini semata-mata karena syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kaitan dengan nikmat ini Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau mau menghinggakan, jika engkau mau menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan pernah bisa menghitungnya. Kan ada kisah zaman dahulu, Pak. Ada orang yang beribadah lebih dari 300 tahun. Nah, ibadah 300 tahun. Berarti kan umurnya panjang banget. Kan orang zaman dahulu umurnya panjang banget, Pak. Nabi Nuh aja 950 tahun kan. Nah, ceritanya yang dikisahkan itu adalah ketika belum meninggal dia ingin masuk surga, hasil dari ibadahnya. Maka dia kata firman Allah, kamu masuk surga karena rahmatku. Dia bilang, tidak ya Allah, aku ingin masuk surga karena ibadahku. Gitu ya. Ini kekeh nih orang yang merasa banyak amal ini. Maka kemudian Allah berfirman, kalau itu timbanglah nikmat yang aku berikan dengan 1 biji matanya dengan ibadah dia selama 300 tahun. Begitu ditimbang ternyata 300 tahun ibadah tidak bisa menembus nikmat Allah yang Allah berikan untuk 1 biji matanya. Maka Bapak Allah yang dimuliakan Allah Taala, nikmat Allah itu begitu banyak. Dan orang itu baru merasakan betapa pentingnya mata ketika sakit mata. Contoh orang begitu sehat giginya seolah biasa saja, tapi begitu gigi sakit baru merasakan betapa pentingnya gigi, gitu kan? Nah, maka itu pentingnya syukur. Maka berarti betul firman Allah, kalau kamu ingin menghitung, menghinggakan nikmat Allah, lalu semua kamu pasti tidak akan pernah mampu menghitung. Karena begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmatullah. Lalu apa makna syukur? Syukur diartikan oleh ulama adalah tasarruful abdu ila ma yarda rabbuhu, menggunakan seorang hamba atas apapun yang Allah amanahkan kepadanya di jalan yang Allah ridhoi. Itu syukur, Pak. Maka duduknya hamba Allah saat ini di Masjid Al-Jihad ini wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul menegaskan bahwa banyak manusia yang senantiasa maghbunun yang tertipu oleh apa? Oleh 2 hal, as-sihat wal firaq, sehat dan kesempatan. Ketika sehat dan kesempatan tidak ada halangan untuk duduk di masjid. Bahkan ada begitu waktu luang untuk duduk di masjid, tapi dia biarkan begitu saja, itu berarti tidak syukur kepada Allah. Iya, maka jamaah dirahmati Allah SWT, insya Allah jamaah dirahmati Allah yang senantiasa selalu menggunakan segala sesuatu dalam mencari keridhaan Allah SWT. Hadirin Allah, lalu bagaimana kita cara bersyukur? Cara bersyukur adalah pertama, ingat nikmat Allah dengan ucapan alhamdulillah. Ya. Firman Allah SWT dalam surah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriya fulka fihi bi amrihi wa tabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan bagi kamu di lautan kapal bisa berlayar di lautan dengan atas perintah Allah, sudah supaya kau meraih karunia Allah Subhanahu wa taala darinya, supaya kau bersyukur. Jadi Allah perintahkan, Allah tundukkan lautan sehingga kapal bisa berlayar membawa muatan yang begitu banyak untuk manusia, supaya manusia bersyukur. Demikian pula dalam Al-Quran yang lain Allah tegaskan, wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu
fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah menjadikan malam dan siang supaya kamu merasa tentram karenanya, dan supaya kamu meraih karunia Allah Subhanahu wa taala, wa la'allakum tashkurun, supaya kamu mampu bersyukur. Jadi supaya kita bersyukur, maka disyukuri segala karena Allah Subhanahu wa taala tersebut. Demikian pula dalam surah Al-Baqarah 172 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari yang baik-baik, ya dari rezeki yang Allah berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya kepadanya beribadah. Maka kalau kita setelah makan tidak ingat Allah, kebangetan. Secara khusus Allah anugerahkan rezeki yang baik-baik itu supaya apa kita? La'allakum tashkurun, ya. Washkurullah, bersyukurlah kepada Allah. Akan jawab Allah, kadang-kadang orang bersyukur kalau sudah sedawa. Gitu, alhamdulillah. Kalau nggak muncul itu Pak, nggak alhamdulillah. Itu jamaah jihad ini ya, ada sedawa atau tidak tetap alhamdulillah. Ini jawab. Kadang-kadang begitu. Jadi kesulut sendawa baru alhamdulillah. Kalau nggak kesulut nggak alhamdulillah. Biasa-biasa saja. Bahkan sebagai wujud tidak syukurnya apa? Makan dengan tangan kiri. Enjoy saja. Ya saudara ya. Itu wujud tidak bersyukur itu. Kalau makan minum dengan tangan kiri. Insya Allah sini tidak ada. Kemudian jawaban Allah berikutnya adalah nikmat tempat tinggal. Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu tempat tinggal, dan Allah memberikan kekuatan dengan pertolongannya, dan Allah memberikan rezeki kepada kamu yang baik-baik, la'allakum tashkurun, supaya kau bersyukur. Maka kita alhamdulillah punya tempat tinggal, Pak, disyukuri. Bagaimana cara mensyukuri tempat tinggal? Maka bagian dari sholat kita adalah laksanakan di rumah. Sholat yang mana? Sholat sunnah. Tapi sholat tarawih akan disingkat, sehingga syiar Islam akan kelihatan jelas. Ya, itu. Tapi kayak sholat sunnah duha, qiyamul lail, gitu Pak ya. Nah, itu dilaksanakan. Kalau memungkinkan qobliyah, dilaksanakan di rumah. Ya. Tapi kalau memungkinkan qobliyah subuh, kita boleh Pak, usahakan kalau sempat rumahnya dekat jaraknya dengan masjid di rumah. Tapi kalau agak jauh, ya sebelum pas ada atau sebelum ada sudah ke masjid. Ini adalah mewujudkan rasa syukur kita dengan rumah kita. Kemudian jawab Allah yang kedua, cara bersyukur itu dengan selalu berzikir kepada Allah SWT. Sehingga Allah berfirman di surah Al-Baqarah 152, fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Maka zikirlah kamu kepadaku, ingatlah kau kepadaku, fadhkurkum, maka niscaya Allah akan mengingatmu. Ketika kita berzikir kepada Allah, Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Semakin banyak berzikir berarti akan semakin banyak limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Washkuruni, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan jangan mengingkarinya. Hadirin rahimahullah, maka ini pentingnya rasa syukur. Kemudian yang ketiga ya adalah cara bersyukur itu adalah qanaah. Kan orang tidak akan pernah bersyukur Pak kalau selalu mengangankan yang lebih. Contoh, maaf jamaah Allah, jamaah sudah punya rumah tapi rumahnya umpama masih asli, tapi selalu mengangankan yang kanan kiri yang sudah reno bahkan 3 lantai, tidak akan mensyukuri rumah yang ada karena perlu mengangankan yang lebih. Maka supaya berhasil kita mampu bersyukur adalah mensyukuri yang sudah Allah anugerahkan. Ini jawaban Allah. Rumahnya umpama belum milik sendiri, apa yang penting kita punya tempat tinggal, disyukuri. Karena banyak saudara kita di luar sana adalah jangankan kontrak, justru mereka senantiasa pindah-pindah karena tidak punya tempat tinggal. Maka kita bersyukur, apalagi yang sudah punya rumah atas nama dirinya. Alhamdulillah. Maka Allah tegaskan dalam ayat tadi adalah bahwa fa'awakum, Allah yang senantiasa memberikan kepada kita tempat tinggal.
Maka yang ketiganya kita qanaah. Qanaah itu adalah merasa cukup dengan yang Allah anugerahkan kepada kita. Jamaah Allah kan kalau kita ingin hidup bahagia, konsepnya adalah ridho dengan pemberian Allah. Dengan ridho atas pemberian Allah, maka akan melahirkan rasa syukur. Rasa syukur inilah yang akan melahirkan kebahagiaan. Tidak mungkin orang akan bahagia kalau tidak ada rasa syukur. Tidak mungkin orang akan ada rasa syukur kalau tidak ada qanaah, yakni ridho dengan apa yang Allah berikan. Maka dengan pangkal ridho inilah akan melahirkan syukur. Syukur itulah akan membuahkan bahagia. Artinya kalau ingin bahagia sebenarnya sangat mudah, Pak. Ridho dengan pemberian Allah, maka akan melahirkan rasa syukur. Rasa syukur itulah yang akan melahirkan kebahagiaan. Orang yang tidak bersyukur tidak akan pernah merasa bahagia. Hidupnya akan selalu gelisah. Maka jamaah yang dirahmati Allah SWT, kita senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Supaya kita tuh dianugerahi rasa ghina, rasa cukup dengan yang Allah berikan kepada kita. Hadirin rahimahullah. Kemudian yang keempat, cara bersyukur itu adalah kita berterima kasih kepada orang yang menjadi wasilah datangnya karunia itu. Kan Allah yang mengirimkan, tapi kan pasti mulai sesama, Pak. Maka ucapkan kalimat jazakallahu khairan, jazakumullahu khairan, atau terima kasih. Walaupun memang konsep Al-Quran itu hamba yang abror itu adalah orang yang senantiasa la nuridu minkum jazaa wala syukur. Kami tidak mengharapkan balasan, bahkan tidak mengharapkan ucapan terima kasih bagi yang memberi. Tapi justru Rasul menganjurkan ketika kita diberi sesuatu oleh hamba Allah yang lain, ucapkan kalimat terima kasih, bahkan doakan jazakallahu khairan. Itu jawab Allah. Inilah indahnya Islam. Jadi satu sisi yang memberi jangan berharap dari yang diberi, satu sisi lain adalah yang diberi harus senantiasa berterima kasih. Dalam hadis Rasul disebutkan, man lam yashkurillah lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, dia berarti tidak bersyukur kepada Allah. Jadi maka bersyukur kepada orang itu penting. Ya, syukur pertama kepada orang tua. Kan dalam doa kita itu Rabbi auzi'ni an asykura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Kita bersyukur kepada orang tua kita. Kemudian yang Allah yang kelima adalah menjaga nikmat supaya tidak mubazir. Orang yang membazirkan harta, hakikatnya dia tidak bersyukur. Banyak Pak, mohon maaf dari saya contohkan, punya rumah lebih dari satu sampai ambruk, nah itu adalah mubazir. Hati-hati itu. Ya. Atau punya pakaian rusak bukan karena dipakai, mubazir. Karena kalau pakaian rusak karena dipakai itu manfaat. Tapi kalau pakaian rusak karena tidak dipakai, mubazir. Punya kendaraan rusak kan memang begitu sunatullah ya, yang dari bau kan jadi berkurang nilainya. Kan dipakai itu tidak apa-apa. Tapi kalau disimpan tidak digunakan sampai rusak, mubazir. Dan setiap mubazir itu adalah kategori saudara setan. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Maka jawab Allah, yang punya harta banyak jangan dibiarkan mubazir. Berbagilah kepada orang yang butuhkan. Ya. Jadi ya Allah, kalau kemarin kan waktu zaman banyak boys itu sepeda sampai 5 berderet, yang dipakai kan cuma 1. Maka yang dipakai sedekahkan juga. Jangan sampai mubazir, Pak ya. Dosa, nanti dihisab di hadapan Allah dihisab juga ya. Jadi ya Allah, ya. Hati-hati. Karena wujud syukur kita kepada Allah apa? Menjaga nikmat Allah supaya tidak mubazir. Kalau mubazir itu bukan bersyukur. Karena masih banyak orang yang membutuhkan hal itu. Ya, jamaah yang memang Allah SWT. Ini hati-hati. Orang yang bersyukur itu adalah menjaga
menjaga nikmat Allah supaya tidak mubazir. Ya, jadi digunakan, diambil manfaatnya. Hadirin rahimahullah. Kemudian cara yang keenam adalah supaya kita cara kita bersyukur kepada Allah, mengingat janji Allah ditambah nikmat kalau orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jika kau bersyukur, niscaya ditambahkan nikmat. Kemudian jamaah Allah yang ketujuh, cara bersyukur adalah senantiasa berbagi. Ya, berbagi, Pak. Berbagi kepada saudara kita yang berbuka. Apalagi menjelang Lebaran ini, Pak. Ya, menjelang Lebaran itu kan banyak yang mengenakan baju baru, ya. Nah, maka bapak yang baju baru yang satu lemari itu bagikan. Jangan disimpan saja, ya. Karena kalau tidak dipakai jadi mubazir. Tetap usaha dulu ya. Baju itu kalau disimpan sudah pernah dipakai itu tetap usaha. Itu maka oleh karena Allah senantiasa berbagi. Ya. Kemudian jamaah Allah yang ke-8 cara bersyukur adalah tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT, dan yang terakhir adalah seringlah melihat kepada orang yang lebih kurang dari kita. Artinya lihatlah yang lebih rendah kemampuan ekonominya dari diri kita. Itu setiap itu. Ya, insya Allah itu akan menumbuhkan rasa syukur yang luar biasa. Maka sesekali jalan-jalan ke tempat yang saudara kita yang mungkin mohon maaf disebut oleh bahasa politik hukum gitu ya. Nah, lihat di situ diperhatikan bagaimana cara hidupnya. Kadang mungkin menurut pemikiran kita, kok bisa ya anggota keluarga rumah keluarganya ada 5 orang, rumahnya begitu kecil gitu kan. Sedangkan dibandingkan di rumah itu 1 orang 1 kamar, dan kita akan bersyukur saja. Maka anak-anak kita itu sekali diajak ini, dan dia akan pembelajaran luar biasa. Dia akan komentar itu otomatis. Alhamdulillah ya kita banyak gila. Kalau dibandingkan ke sana, tapi coba kalau bapak muter-muternya di Pondok Indah, ya mungkin jangan jauh-jauh kemana-mana lagi dia, yang jumlah mobilnya sejumlah anggota keluarga, itu beda komentarnya. Dia akan langsung terbersih. Iya yang mana gede-gede itu anak kecil gitu. Maka betul Rasulullah menyatakan bahwa kalau kaitan dengan harta, lihat yang lebih kurang dari kita. Tapi kalau keilmuan, keimanan, ketakwaan, lihat guru kita kayak Bapak Ustaz Kennedy, sehingga kita akan punya semangat untuk senantiasa menambah wawasan. Ya, al-Quran disini banyak guru kita yang semuanya yang hadir di sini adalah guru saya semuanya. Alhamdulillah. Kemudian jamaah Allah, bagaimana hikmah bersyukur? Hikmah bersyukur kepada Allah yang pertama, iman dan syukur akan menolak azab Allah. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 147, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alim. Allah SWT menjelaskan, ma yaf'alullahu bi'adzabikum, Allah tidak akan pernah mengadab kamu sekalian, tidak akan pernah menyiksa kamu sekalian. In syakartum wa amantum, jika kamu bersyukur dan beriman. Subhanallah. Jadi kalau kita senantiasa terus bersyukur dan beriman, maka Allah tidak akan melimpahkan azab. Maka kenapa terjadi datang azab? Berarti kaum tersebut tidak bersyukur dan tidak beriman. Oleh karena itu bersyukurlah, syukuri. Kan ada syair lagu itu, syukuri apa yang ada. Gitu. Apa itu Pak? Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Betul Pak? Bagus itu lagu itu ya. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalan hidup ini melakukan yang terbaik. Tuhan pasti menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah. Itu bagus kan? Itu bagus. Apalagi saya setuju lah, bagus itu ya. Jangan gini Pak, coba bertahan bersama diri, jalan itu nggak bagus. Kalau kita itu syukuri apa yang ada di depan, itu betul.
bersyukur, Pak. Bersyukur dengan yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya. Selama manusia itu bersyukur, beriman kepada Allah, Allah tidak akan menimpakan azab, Allah tidak akan menimpakan bencana. In syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran aliman. Jika kau bersyukur dan beriman, dan Allah zat yang maha syakiran, Allah zat yang maha membalas yang lebih baik. Bersyukur, aliman dan mengetahui siapa orang yang bersyukur. Maka syukur ketika sehat adalah gunakan untuk takwa kepada Allah. Memang berat Pak, ya, memang berat. Tapi insya Allah jamaah itu hamba Allah yang istiqomah dalam bersyukur kepada Allah. Karena Allah SWT adalah zat yang syakiran, Allah SWT zat yang aliman, yang maha tahu siapa hamba yang bersyukur. Hadirin Allah. Kemudian yang kedua, hikmah dengan bersyukur itu adalah memenuhi tujuan penciptaan manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran Karim surah 27 ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apapun, la ta'lamuna syai'an. Maka Allah menjadikan bagi kamu pendengaran, juga penglihatan dan hati, la'allakum tashkurun. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia adalah Allah menganugerahkan pendengaran, penglihatan dan hati supaya manusia tahu rasa syukur. Alhamdulillah, ya. Maka kita senantiasa harus selalu bersyukur dengan kalimat alhamdulillah. Kemudian jawab Allah yang ketiga, bersyukur kepada Allah hakikatnya bersyukur untuk dirinya. Dalam surah Luqman Allah berfirman ayat 12, laqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguh kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Apa di antara isinya itu adalah an yashkur lillah, maka bersyukurlah kamu kepada Allah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa orang bersyukur, maka sungguh dia adalah bersyukur untuk dirinya. Jadi ketika seorang bersyukur, untuk dirinya. Hamba Allah jemaah jihad saat ini mengaji di Masjid Al-Jihad ini adalah bersyukur untuk siapa? Untuk dirinya. Yang mendapatkan pahala syukur duduk ini adalah siapa? Adalah Allah yang akan memberikan pahala untuk diri orang tersebut. Tidak bisa ditukar, ya. Seumpama ada Pak, saya tadi ikut ngaji tukarannya pahala ya, nggak bisa. Ala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi jangan Allah. Maka ketika seorang bersyukur, itu adalah bersyukur untuk dirinya sendiri. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Lalu bagaimana rukun syukur itu? Pertama, yang Allah mengakui nikmat itu berasal dari Allah. Ini yang terpenting itu jamaah adalah mengakui kalau nikmat itu dari Allah. Makanya dalam Al-Quran ada dua gambaran, Pak. Ada Qarun, ada Nabi Sulaiman. Ketika Qarun dibangga-banggakan dengan harta kekayaan yang melimpah, kendaraan dia yang luar biasa, kuda saya itu, dan kemudian di belakangnya pelayan luar biasa banyak, apa dia mengatakan? Ketika dibanggakan, ini adalah ilmu yang aku miliki. Hadani ilmi ini karena ilmu yang aku miliki. Dia tidak ingat bahwa itu dari Allah, tapi yang dia banggakan adalah karena dia memiliki ilmu. Pada ilmu itu datang dari Allah SWT. Ini orang. Maka kalau gambarannya orang bilang, bapak hebat, rumahnya besar, dia dong, siapa dulu tua begitu, itu Qarun. Itu Qarun. Mobilnya bagus orang dia, misalkan manajer wajar dong, itu Qarun. Yang soalnya sih tidak ada yang begitu. Ada orang memuji, Pak, anak bapak hebat, mudah pintar, cantik. Iya dong, siapa dulu bapaknya? Qarun itu kan. Itu golongan Qarun yang begitu. Kan ada yang begitu Pak, kan ada juga majlis taklim dulu gitu Pak. Ya, saya tuh pernah
Dia bangga dengan dirinya. Beda dengan Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman mendapatkan karunia luar biasa, apa dia bilang? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Tuhanku. Itu melihat Allah. Begitu dipuji, alhamdulillah ini karunia Allah. Maka kita lihat di mobil Pak, hadza min fadli Rabbi, gitu ya. Ini karunia dari Allah. Gitu Pak. Bagus itu. Jadi orang itu lihat mobilnya, karunia Allah gitu. Ya. Atau tulisannya itu Allahumma sholli ala. Begitu orang yang dari belakang dia pasti baca salat. Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu ya. Itu. Ini milik gue. Orang gitu milik gue. Gitu. Beda pengaruh gitu ya. Jadi oleh karena itu makanya pentingnya ya ada golongan korun yang tadi membanggakan karena keberhasilan dirinya, sedangkan golongan Nabi Sulaiman seperti jamaah jihad adalah hadza min fadli Rabbi, ini adalah karunia dari Allah. Maka ketika dipuji dibanggakan, alhamdulillah karunia Allah. Subhanallah, ini jamaah jihad banget ya. Kemudian yang jawab Allah yang kedua adalah memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Maka menurut Ibnu Qayyim disebutkan bahwa asyukru yakunu biqalbi wal lisan wal jawarih wal hamdu la yakunu illa bilisan. Ini menurut Ibnu Taimiyah bahwa syukur itu dijalankan, dilakukan dengan hati, dengan lisan wal jawarih dan dengan anggota tubuh. Wal hamdu dan kata pujian itu adalah la yakunu illa bilisan, tidak akan terwujud kecuali dengan lisan. Maka orang yang sering mengucap kalimat alhamdulillah itu adalah orang yang bersyukur. Kan siapa itu pernah kisah ya? Orang yang senantiasa dia buta, kemudian dia juga tidak punya tangan, tidak punya kaki. Dia hanya tergeletak di kasur. Kalau orang memberi makan dia langsung disuapin. Begitu disuapin, alhamdulillah ya Allah, karunia yang amat besar gitu. Ini orang dalam namanya Ibrahim bin Adham. Ya, Ibrahim bin Adham. Dia dalam hati beliau itu Ibrahim bin Adham siapa? Guru Imam Al-Ghazali. Begitu lewat, ada orang menyampaikan makan dia, alhamdulillah ya Allah atas yang begitu besar, alhamdulillah. Badannya udah apa itu penyakit itu pusat. Matanya buta, tidak punya kaki, tidak punya tangan, dia hanya tergeletak di kasur. Tapi begitu ada orang yang menyuapi makan, dia bersyukur biasa. Maka itu tidak boleh lagi. Wahai hamba Allah, nikmat apa yang Allah berikan kepada begitu besar? Kamu tadi bersyukur dengan bertiap begitu. Kamu dalam kondisi buta, kulitmu kusta, kamu tidak punya tangan, tidak punya kaki. Mana kami? Dia bilang, nikmat Allah itu begitu besar. Apa nikmat Allah begitu besar? Karena Allah menjadikan hatiku qalban syakiran wa lisanan zakiran. Karena hatiku bersyukur kepada Allah dan lisanku berzikir. Itu yang besar. Allah ini setiap orang itu bilang, nikmat apa lagi yang tidak aku kenal? Aku selalu kenal Allah Ibrahim bin Adham. Sampai kenapa kamu kenal aku? Kata dia, apalagi yang tidak aku kenal setelah aku mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu kata orang itu. Dia tidak punya kaki, tidak punya tangan, matanya buta, kemudian kulitnya leprai, tapi dia begitu disuruh makan bersyukur biasa. Itulah yang qalban syakiran wa lisanan zakiran. Hati yang bersyukur, lisan yang berzikir. Maka kata Ibnu Taimiyah adalah syukur itu yakunu biqalbi, dijalani dengan hati, mengakui nikmat Allah dari Allah. Yang kedua, lisan dengan mengucapkan hamdalah. Yang ketiga, wal jawari dengan anggota tubuh yang menuju kepada rasa syukur itu kepada Allah. Itu jawaban Allah. Maka Bapak Allah, hamba Allah al-surga itu pasti mengucapkan selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Lihat dalam surah Al-A'raf al-Rahman, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan surah ini ucapan siapa itu? Ucapan ahli surga setelah Allah cabut al-ghillun dalam hatinya, kemudian dalam surga maka dia mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Kemudian
surga itu selalu ucap kalimat alhamdulillah. Lihat dalam surah Az-Zumar, ketika Az-Zumar masuk ke dalam surga dia menyatakan alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Betul ya? Segala puji bagi Allah yang telah mewujudkan, membenarkan janjinya. Alhamdulillah shadaqana wa'dah. Subhanallah. Maka jamaah hamba Allah yang sedikit-sedikit bersyukur itu sebagai gambaran ahli surga. Tapi yang bukan surga bilang dapat gaji semasa ini, mana rasa syukurnya? Yang justru dengan tidak ada rasa syukur akan hilang keberkahannya. Maka berapapun disyukurinya. Jangan sampai mungkin kayak kisah Agim ya. Kak Agim itu kan pernah bercerita, beliau neneknya memberi uang kepada cucunya. Yang lain bilang, terima kasih nek, jazakallah nek gitu. Yang satu bilang, hah, cuma segini gitu. Kan ditanya sebenarnya, kamu kenapa bilang begitu? Kan mama kalau dikasih uang sama bapak begitu. Hah, cuma segini, gitu Pak. Jadi anak itu menciptakan apa? Jadi kalau dikasih uang berarti bilangnya, hah, cuma segini gitu. Itu nomor itu ya. Ternyata istrinya kalau dikasih uang belanja oleh suami bilangnya, hah, cuma segini. Yang lain bilang, alhamdulillah. Itu pendidikannya keliru ya. Soal di sini tidak ada ya. Kemudian yang ketiga ini rukun bersyukur adalah memohon kepada Allah SWT untuk meraih ridha Allah dengan memanfaatkan nikmat dalam ketaatan. Maka dalam doa kita surah Al-Ahqaf ayat 15, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Maka dalam doa Rasulullah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hambaku ini untuk mampu berzikir kepadamu, untuk mampu bersyukur kepadamu, dan untuk mampu beribadah yang terbaik kepadamu. Maka Bapak dan Bapak Allah, mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori doa ini. Kita dengan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang mampu bersyukur, lisan yang mampu berzikir, dan jawarih kita, anggota tubuh kita mampu beribadah yang terbaik kepada Allah SWT sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syukur inilah maka pasti Allah la azidanakum, Allah akan menambahkan nikmat karunia kepada setiap kita. Demikian Bapak Allah, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya di bulan Ramadan yang di hari ke-15 1413 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, dan juga semoga Allah takdirkan, berodahkan kita sampai pada Ramadan yang akan datang. Dan jamaah Allah adalah hati kita dalam optimalisasi bulan ini, Ramadan ini adalah seolah-olah ini Ramadan yang terakhir. Kami berharap kita sampai pada Ramadan yang akan datang dengan tujuan dan harapan adalah mudah-mudahan kita mampu mengoptimalkan, memaksimalkan akal kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi abd syakur, menjadi hamba Allah yang bersyukur. Demikian jazakumullah ya. Ada yang menambahkan silakan? Kalau tidak ada, demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, hadana Allah majma'in. Demikian jazakumullah, benar hanya